Setelah para pembelot Wonkru sampai di lembah dangkal, mereka tak langsung hidup nyaman, tapi Diyoza memasangkan mereka belenggu demi keamanan orang-orangnya. Eko langsung bertemu dengan Raven, namun mereka tidak bisa cipika-cipiki atau bersalam sapa karena akan menimbulkan kecurigaan dari pihak Diyoza. Tapi tetap karena Eko diberi misi oleh Octavia, ia harus menyampaikan flashdisk itu pada Raven agar bisa dipasangkan di pesawat induk milik Diyoza. Eko pun diam-diam mengobrol dengan Raven sambil pura-pura ambil makanan. Agar tak dicurigai juga mereka ngobrol sambil membelakangi satu sama lain. Namun kata Raven, mereka tak bisa sampai ke pesawat induk karena penjagaan yang sangat ketat, sama saja dengan memasuki kandang singa. Tapi tiba-tiba Eko kepikiran memanfaatkan Shaw. Lalu tibalah saat Raven dan Shaw bicara. Raven ingin memanfaatkan kebaikan Shaw dan juga latar belakang Shaw yang bukan salah satu dari kru Diyoza. Namun ternyata ia salah. Kejadian yang Raven lihat di kapal induk tentang bagaimana Diyoza membunuh semua awak kapal dan hanya menyisakan Shaw, itu karena emang Shaw juga dalang di balik itu semua. Ceritanya panjang, tapi Shaw berkata bahwa ia bertindak demikian karena para petinggi Eligius memerintahkan awak kapal untuk membunuh semua penambang dan membawa Hytaelodium pulang. Seolah-olah para penambang itu adalah sampah. Raven hanya bisa menganga mendengar semua fakta itu. Pada saat yang sama, Eko sedang diwawancara oleh Diyoza dan Ken. Sebenarnya lebih ke interogasi, karena Diyoza ingin memastikan kalau para pembelot ini sudah tidak lagi berada di pihak Octavia. Eko pun ditanya apa pekerjaannya dahulu, dan Eko berkata jujur, ia adalah seorang mata-mata. Lalu Eko menambahkan bahwa dirinya tidak sengaja membelot, tapi memang diusir oleh Octavia. Jadi Diyoza tidak usah khawatir tentang loyalitasnya sekarang. Tapi Diyoza tidak percaya 100% dan akan menunggu Eko menunjukkan keloyalitasannya itu. Setelah itu Ken mendatangi Abby yang tadi sudah menangani Karina. Tapi ia gagal karena kerusakan di dalam tubuh Karina sangat banyak. Abby pun tampak frustasi dengan kegagalannya. Dan ia berusaha menenangkan diri dengan narkoboy yang selalu disuplai oleh Diyoza. Ken yang tempo lalu telah berani merelakan nyawanya demi Abby pun nampak marah dan kecewa. Tapi ia tetap menyayanginya. Pada saat yang sama, Bellamy yang masih berada di Polis sedang gelisah dan khawatir kepada Eko. Apalagi Eko yang masih belum juga menuntaskan misinya, membuat Bellamy semakin galau. Dan tak lama kemudian Octavia datang dengan tujuan menanyakan progres misinya. Tapi yang ia dapati hanya raut wajah Bellamy yang judes padanya. Setelah itu Octavia pun kembali pergi. Di sisi lain, Clark dan Monty berada di ruang hidroponik. Monty yang emang berlatar belakang stasiun pertanian pun menyayangkan keadaan tanaman-tanaman yang ada di sana. Andai ia bisa memperbaikinya, jadi semua orang tidak perlu pergi ke lembah dangkal dan berperang. Di sana Clark juga memberikan sebuah surat yang ia temukan tempo dulu dari Arcadia. Monty pun langsung menyadari kalau surat itu dari Jasper karena tulisan tangannya. Dan tiba-tiba Cooper datang lalu masuk ke ruangan misterius membawa jasad orang yang ia tembak sebab membelot ke lembah dangkal. Kemudian setelah Cooper pergi, Clark dan Monty membobol pintu ruangan itu dengan teknik yang tak biasa. Dan alangkah terkejutnya mereka berdua ketika melihat jasad yang dijadikan makanan cacing pasir. Bahkan jasad-jasad itu masih hidup. Diduga cacing-cacing itu memang dikembangbiakan oleh Cooper untuk dijadikan senjata perang. Lah kalau begitu lembah dangkal tempat satu-satunya yang bisa ditinggali manusia akan rusak dong. Tanpa berpikir panjang, Clark langsung mengabarkan hal itu pada Bellamy. Mereka pun harus mencari cara agar rencana Cooper itu gagal. Dan rencana Octavia untuk pergi perang pun bisa dihentikan. Tapi mereka tidak bisa melakukan itu sendiri. Harus ada bantuan dari dalam, misalnya Indra. Benar, kalian tidak salah dengar. Nampaknya Indra sudah tidak terlalu pro dengan Octavia sekarang. Dia sering membantah tindakan-tindakan Octavia yang kelewatan. Wanita itu pasti mau diajak kerjasama. Bellamy dan Clark pun menghampirinya, menjelaskan semua yang terjadi dan membangun rencana. Tapi rencananya kali ini cukup brutal, karena mereka akan membunuh Cooper dengan cara dijadikan makanan untuk cacing-cacing pasir itu. Namun saat Indra, Bellamy dan Clark berada di ruangan cacing-cacing itu dibiarkan, tiba-tiba Octavia dan Cooper datang. Awalnya Bellamy menyangka kalau Octavia bukan dalang di balik semua ini, tapi ternyata ini adalah pure idenya Octavia.
Kalau sudah begitu, maka sudah tidak ada lagi jalan untuk menghentikan semua ini. Di sisi lain, Maddie sedang berlatih bela diri di bawah komando Gaia. Ia sebenarnya sudah hebat bermain pedang. Namun karena Clark melarangnya, Maddie jadi bahan olok-olok teman-temannya termasuk Ethan. Ingat Ethan? Ya, anak kecil yang awalnya dirawat oleh Telo. Sebelum kedatangan Maddie, Ethan adalah hero di antara teman sebayanya. Dan dia merasa kalau dirinya lah yang terkuat. Belum tahu saja si Ethan kemampuan seorang Maddie. Melihat kejadian itu, Gaia pun menyuruh anak-anak yang lainnya untuk masuk dan ia berbicara empat mata dengan Maddie. Ternyata, kepercayaan Gaia pada Flame masih mendarah daging dalam dirinya. Ia menyuruh Maddie agar tetap menyembunyikan keahliannya itu di depan Octavia. Karena jika Octavia tahu, maka dia bisa saja membahayakan Maddie, mengingat tahtanya bisa tergantikan oleh Maddie. Gaia juga menunjukkan pada Maddie flame chip yang selama ini masih ia simpan. Saat malam tiba, Clark, Bellamy, dan Harper masih bergelut dengan bagaimana mereka bisa menghentikan rencana Octavia. Tapi Monty tak mau pusing dengan itu semua. Setelah ia membaca surat dari Jasper, pikirannya jadi kacau. Di dalam surat itu Jasper berkata, "Monty, tidak ada cahaya dalam terowongan. Hanya ada terowongan lain dan musuh baru untuk berperang dan perang lagi. Aku sampai pada kesimpulan bahwa masalahnya adalah manusia, yaitu kita semua. Siklusnya tak bisa dihentikan ketika kita masih ada di sini. Oleh sebab itu, aku tidak akan ada di sini." Menyadari hal itu, Monty jadi marah dan berkata, "Jika perang hanya satu-satunya cara untuk menguasai tanah terakhir di bumi, maka kita tidak pantas untuk mendapatkannya," ucap Monty dengan tegas. Dan itu semua benar, tapi hanya Monty yang menyadari itu semua. Yang lainnya masih pada jalan masing-masing. Pada saat yang sama, Echo dan Raven sedang berdiskusi. Echo punya ide bagaimana kalau mereka mengkambing hitamkan Shaw supaya mereka bisa masuk ke pesawat induk. Tapi Raven tak mau melakukannya karena menurutnya Shaw adalah orang baik. Shaw adalah salah satu dari mereka, bukan salah satu dari kru Diyoza. Tapi Echo tetap akan melakukan rencananya itu. Lantas Echo pun membuktikan dirinya pada Diyoza kalau ia berguna. Echo lantas mengadukan Shaw yang tempo lalu telah mengunci sistem rudal dan menyalahkannya pada Raven. Itu bukanlah Raven tapi Shaw, dan Echo akan membuktikannya. Tak lama dari itu, Echo dan Diyoza sudah berada di pesawat induk dan Raven baru saja diseret untuk membuktikan kebenaran di balik perkataan Echo. Raven yang di awal menolak mengadukan Shaw pun tak punya pilihan lain, karena jika ia tak sepakat dengan Echo sekarang, Echo akan dibunuh. Lantas Raven pun mengotak-atik komputernya, sementara Echo berusaha memasukkan flash disknya. Dan semuanya berjalan dengan sempurna. Echo berhasil meretas komputernya dan Raven juga berhasil membuktikan bahwa Shaw bersalah. Tapi sekarang nasib Shaw sudah tidak akan baik-baik saja. Pada saat yang sama di Polis, Clark dan Bellamy juga mendapat sinyal kalau rencana mereka berjalan dengan baik. Dan drone pengintai Diyoza sudah tidak menunjukkan gerak-gerik mereka lagi. Tapi mereka tak langsung memberitahu Octavia. Keduanya akan menyimpan rahasia itu di antara mereka saja. Keesokan paginya, Diyoza menghampiri Abby, bukan untuk berobat seperti anak buahnya yang lain, tapi ia ingin mengecek kesehatan kandungannya. Ya, Diyoza sedang hamil, dan tebak siapa bapaknya ialah McCreary. Di waktu yang sama pula, Shaw baru saja dibuat babak belur karena aduan Echo, dan Raven hanya bisa melihat tanpa bisa membantunya sama sekali. Sedangkan di Polis, Maddie diperintahkan untuk berduel dengan Ethan di depan Octavia dan Clark. Bukannya menahan diri, Maddie malah menunjukkan kalau dirinya hebat dan bisa mengalahkan Ethan. Octavia pun langsung tertarik pada Maddie dan akan mengajak Maddie ke medan perang. Tapi pada saat yang sama Octavia juga mencurigai darah Maddie. Sedangkan Clark tak mau Maddie bergabung bersama Octavia ke medan perang. Lantas ia pun nekat menghubungi Diyoza dan bertanya, "Apa yang kau inginkan untuk bisa berbagi lahan di lembah dangkal?" Dan Diyoza menjawab, "Menyerah tanpa syarat apapun." Ya, kalau dipikir-pikir sebenarnya Diyoza bukannya tidak ingin berbagi. Hanya saja dia ingin menjadi satu-satunya penguasa di tempat tersebut. Tidak ingin tersaingi oleh Octavia Supia. The Hundred bersambung.
Melanjutkan episode sebelumnya, perkataan Diyoza membuat Clark mempertimbangkan untuk membunuh Octavia karena Octavia pasti tidak akan mau menyerah. Tapi Bellamy tak bisa menyetujui hal itu karena segila-gilanya Octavia sekarang, ia tetaplah adik kecilnya Bellamy. Sedangkan Monty, ia memiliki ide untuk kembali menjalankan pertanian hidroponiknya dengan alga yang ia racik. Tapi semua orang tidak percaya pada Monty. Mereka menganggap kalau pemikiran Monty sangat sepele. Tak lama kemudian, Cooper dan Octavia datang. Mereka pun sadar bahwa rencana Echo sudah berhasil. Lalu ia dan pasukannya bergegas akan pergi ke medan perang, tanpa tahu jika Clark sudah bersepakat berdamai dengan Diyoza. Melihat Octavia yang sangat antusias, Clark dan Bellamy tak mungkin tinggal diam. Lantas, Clark dan Bellamy mengajak Indra bergabung dengan mereka untuk menghentikan rencana Octavia ini. Di ruang hidroponik, Clark dan Bellamy menyergap Cooper. Demi menggagalkan rencana Octavia, mereka akan membunuh Cooper dan cacing-cacing yang sudah ia kembang biakan. Di sana juga ada Monty. Ia sama sekali tak setuju dengan rencana teman-temannya ini. Jika diharuskan membunuh orang, kenapa tak membunuh Octavia saja yang menjadi dalang dari semuanya? Mendengar perkataan Monty, semua terdiam. Tapi mereka tetap melanjutkan rencana tersebut. Dan disinilah Cooper, di dalam ruangan para cacing-cacing itu berada. Dia dipakaikan kostum hazmat akan tetapi sudah dibolongi, sehingga para cacing-cacing itu langsung menerobos masuk ke dalam organ tubuhnya. Tak butuh waktu lama, Cooper pun meninggoy. Setelah itu Indra menyemprotkan gas yang bisa membunuh cacing-cacing itu, sehingga Octavia tidak punya senjata rahasia lagi untuk berperang. Tak lama kemudian, Octavia datang dan Indra berpura-pura telah terjadi kecelakaan yang menewaskan Cooper. Namun, alangkah terkejutnya Indra karena Octavia tak percaya Cooper mati akibat kecelakaan. Ternyata bukan cacing-cacing itu yang akan dijadikan senjata, melainkan telur-telurnya yang sudah disiapkan di dalam mobil. Jadi untuk apa Cooper masuk ke ruangan itu kalau tak ada orang yang berniat buruk? Octavia juga sudah tahu siapa dalang dari kejadian tersebut. Dan ia pun langsung menyuruh para prajuritnya menangkap Clark lalu menjebloskannya ke penjara. Hanya Clark yang dijadikan tersangka, sehingga Bellamy masih punya kesempatan untuk menghentikan Octavia. Lantas, di jam makan malam Bellamy mendatangi Octavia, berpura-pura ingin berbagi ransum dengannya. Tanpa Octavia sadari jika ransum itu sudah dibaluri alga Monty jenis pertama yang bisa membuat manusia koma. Monty's algae. What did you do? Be in the valley. Tell him you wake up. Pada saat yang sama, Diyoza baru saja menerima telepon dari Murphy. Si Murphy ingin menukarkan McCreary dengan Raven. Tapi mengingat McCreary merupakan musuh dalam selimut Diyoza, ia pun tanpa berpikir panjang malah menyerahkan McCreary kepada Murphy untuk dibunuh. Waduh, tak menyangka bahwa Diyoza akan menyerahkan McCreary begitu saja. Murphy pun menyadari terjadinya konflik internal dalam kepemimpinan Diyoza. Sehingga si Murphy yang cerdik tapi licik pun memanfaatkan hal itu. Ia mengajak McCreary untuk bekerja sama dengannya. Murphy akan melepaskannya dengan imbalan jika Raven dan mereka bisa terbebas dari markas Diyoza. Lantas Murphy dan Emory pun berpura-pura menjadi sandera supaya bisa masuk ke markasnya Diyoza dan menyelamatkan Raven. Di malam harinya, McCreary datang bersama Murphy dan Emory sebagai sandera, mengejutkan Diyoza sekaligus akan menjadi ancaman besar untuk dirinya. Sementara itu, Abby baru saja menemukan cara untuk menyembuhkan anak buah Diyoza dari penyakit paru-paru yang membuat mereka sekarat. Ia menggunakan teknologi medis berbasis gelombang ultrasonik yang diarahkan melalui sebuah mesin, sehingga getaran tersebut dapat memecah partikel logam beracun yang menumpuk di paru-paru. Abby yakin dengan penemuannya ini, namun ia masih membutuhkan gelombang dengan daya yang lebih besar agar seluruh partikel tersebut dapat hilang sepenuhnya. Tak lama kemudian, Vincent datang membawa sonic drill, sebuah alat pertambangan yang menggunakan gelombang ultrasonik untuk memecah batu. Ia menyarankan Abby memanfaatkan tenaga dari alat tersebut karena gelombangnya bisa dimodifikasi untuk membantu menghancurkan partikel logam beracun di paru-paru pasien.
Kemudian Abby meminta Raven untuk mengambil tenaga dari Sonic Drill, lalu dialihkan ke alat lain yang sudah Abby siapkan. Raven tentu saja menolak, karena untuk apa membantu orang-orang yang sudah menyiksa mereka. Tapi Abby memaksa Raven dan memasang raut wajah seolah-olah ia akan disiksa oleh Diyoza jika Raven tak membantunya. Setelah Raven menyelesaikan alat itu, ia melihat narkoba yang selalu diminum oleh Abby dan menyadari bahwa Abby bukan takut akan disiksa Diyoza, tetapi ia takut jika Diyoza tidak akan menyuplai narkoba lagi untuknya. Kemudian Raven murka dan akan menghancurkan alat yang sudah ia buat. Tetapi Abby justru menekan tombol pada mesin medis yang membuat Raven tersetrum. Raven pun sangat kecewa dengan Abby. Namun Abby tidak memikirkan perasaan Raven dan langsung mencoba alat itu kepada Vincent. Hasilnya, partikel logam beracun di paru-paru Vincent sudah hilang. Rehat sejenak dari kerusuhan, Diyoza dan Ken tampaknya semakin dekat dan memiliki kesepahaman tentang bagaimana cara memandang hidup di masa depan. Mereka berdua memiliki rencana untuk membangun kembali peradaban manusia di Shadow Valley atau Lembah Dangkal. Mulai dari membangun sekolah, pemukiman warga, taman, rumah sakit, hingga pertanian. Alangkah indahnya jika semua rencana itu dapat terwujud tanpa harus ada perang. The Hundred bersambung. Saat ini Abby sedang mengobati anak buah Diyoza. Tiba-tiba McCreary datang, membuat Diyoza memerintahkan Abby untuk menyembunyikan alat yang dapat menyembuhkan penyakit mereka. Diyoza hanya ingin mengobati orang-orang yang mendukungnya, bukan yang mendukung McCreary. Dan Diyoza tidak berniat memberinya perawatan. Kedatangan McCreary tentu menjadi hambatan bagi Diyoza karena dia adalah musuh dalam selimutnya. Tapi Diyoza selalu satu langkah lebih maju sehingga McCreary tak bisa berbuat banyak di hadapannya. Dan McCreary pun akhirnya pergi setelah menyadari situasinya tidak menguntungkan, terlebih dengan Vincent yang ikut mengintimidasinya. Pada saat yang sama, Raven, Echo, Emory, dan Murphy sedang berdiskusi tentang cara kabur. Echo mengusulkan untuk membunuh Shaw agar Diyoza kehilangan satu-satunya orang yang ahli mengemudikan pesawat. Namun Raven menolak. Menurutnya Shaw akan lebih berguna jika tetap hidup karena dia bisa membantu mereka saat kabur. Selain itu, mereka mengetahui adanya konflik antara Diyoza dan McCreary yang bisa dimanfaatkan untuk melarikan diri. Masih belum selesai berdiskusi, Murphy tiba-tiba menghampiri salah satu anak buah McCreary yang sedang sakit, lalu mengatakan sesuatu yang memicu ketegangan antara anak buah Diyoza dan anak buah McCreary. Perkataan Murphy pun membuat orang tersebut menyerang salah satu anak buah Diyoza, sehingga timbul awal konflik internal di antara kru yang dipimpin Diyoza. Belum cukup mengadu domba anak buah McCreary dan anak buah Diyoza, Murphy nekat menghampiri McCreary itu sendiri untuk memberitahunya bahwa Diyoza telah menemukan alat penyembuh namun sengaja menyembunyikannya. Dan Diyoza tidak akan memberikannya kepada kubu McCreary. Mendengar ucapan Murphy yang meyakinkan, McCreary pun langsung mengumpulkan semua anak buahnya untuk melakukan unjuk rasa kepada Diyoza. Kemudian, Murphy kembali menemui teman-temannya menyuruh mereka bersiap karena sebentar lagi akan terjadi hal yang seru, ucapnya. Untuk lebih memperlancar rencana yang sudah Murphy buat, Echo akan bersiap bersama yang lain untuk memanfaatkan kekacauan saat pasukan McCreary tiba, sehingga perang saudara yang sebenarnya pun akan segera dimulai. Lantas, jika rencana mereka berjalan mulus, mereka akan memanfaatkan situasi itu untuk kabur dari sana. Tak lupa Shaw juga akan diajak ikut karena ia dan Raven nampaknya semakin dekat dan sepertinya sudah tumbuh rasa sayang. Wadidaw. Singkat cerita, di malam harinya, Diyoza langsung menginstruksikan anak buahnya dengan kode Blue, yang berarti Diyoza dan anak buahnya akan melindungi Abby dan alat penyembuhnya terlebih dahulu. Kemudian, jika rencananya gagal, maka mereka akan mengambil alih pesawat sepenuhnya. Tak butuh waktu lama untuk Diyoza dan anak buahnya bersiap menyambut kedatangan McCreary. Bagaikan seorang ahli yang menjinakkan bom, Diyoza dengan mudah meredam amarah McCreary dan anak buahnya dengan kebenaran yang awalnya ia tutup-tutupi. Ayolah, kita kembali ke bumi bukan untuk saling membunuh, tapi untuk hidup. Dan sekarang kita bisa, karena sang dokter telah berhasil menemukan obat yang ampuh. Kenapa aku tak memberitahu kalian dari awal? Karena aku mengujinya terlebih dahulu. Seketika, ucapan Diyoza terdengar sangat masuk akal.
membuat McCreary dan pasukannya membatu. Diyoza hampir saja bisa menyatukan kembali pasukannya jika saja Murphy tidak melempar sebuah batu ke salah satu pasukan Diyoza. Dan ya, perang saudara benar-benar terjadi. Di samping kekacauan yang terjadi, Murphy, Echo, Raven, Emory, dan para pembelot lainnya sibuk melarikan diri. Ken yang tidak tahu tentang rencana mereka mengajak mereka untuk segera naik ke pesawat. Namun Echo menolak mentah-mentah ajakannya. "Apa kau yakin Bellamy dan Clark sedang bernegosiasi dengan Diyoza untuk perdamaian? Dan aku sedang membangun pemukiman untuk kalian semua," ujar Ken dengan nada kesal. Namun Echo sadar bahwa Octavia tidak akan pernah menyerah, sehingga ucapan Ken hanyalah hembusan angin belaka. Lalu Echo dan yang lainnya pergi, kecuali Murphy. Pemuda itu lebih memilih bersama Ken untuk menyelamatkan Abby, katanya. Di sini mulai terlihat adanya ketidakselarasan antara rencana Echo, rencana Bellamy, dan juga rencana Ken. Jika hal itu terus berlanjut, bisa terjadi salah paham yang berakibat fatal. Sementara itu, Abby sedang bersembunyi di ruangannya bersama alat penyembuhnya. Tak lama kemudian, Diyoza datang untuk menjemputnya. Tetapi McCreary lebih dulu tiba, sehingga Diyoza harus melawannya seorang diri. Hal itu membuat dirinya tertembak. Namun Diyoza bukanlah karakter yang lemah. Dalam masa kehamilannya, ia masih bisa bertarung dengan kuat dan mengalahkan anak buah McCreary. Namun pada akhirnya, Diyoza kewalahan dan McCreary berhasil mencekiknya dari belakang. Di masa-masa tersulitnya itu, Diyoza masih sempat mengeluarkan jurus rahasianya. "Kau, jika membunuh aku, berarti kau membunuh anakmu yang belum lahir," ucap Diyoza, yang sontak membuat McCreary kaget. Bermodalkan pecahan kaca, Diyoza menusuk leher McCreary lalu berkata, "By the way, jenis kelaminnya perempuan." McCreary yang masih terkaget-kaget tidak sempat melawan, dan ia langsung ditonjok oleh Diyoza. Setelah itu, Ken dan Murphy datang untuk membawa Diyoza ke pesawat. Namun Abby tidak sempat terselamatkan karena sudah dibawa oleh anak buah McCreary lebih dulu. Tidak berselang lama, McCreary sudah mengumpulkan para anak buahnya yang setia. "Wahai para pengikutku yang setia, saat ini kita mempunyai dokter yang akan menyelamatkan kita. Dan setelah sembuh, kita akan membunuh semua keparat yang mau merebut tanah kita," teriak McCreary. "Tanah kita!" sahut para anak buah McCreary. Tapi ada satu orang yang dibelenggu. Ia adalah Robert, orang kepercayaan Diyoza. Namun karena tertangkap, nasibnya naas karena McCreary dengan kejam menancapkan kapak tepat di jantung Robert. Pada saat yang sama, di polis Clark masih dikurung karena telah menjadi dalang pembunuhan berencana terhadap Cooper. Tiba-tiba, Maddie datang bersama Bellamy. Mereka mengabarkan kalau Octavia sedang sakit. Dan di bawah pimpinan Indra, Wonkru akan menyerah sehingga mereka bisa tinggal di lembah dangkal dengan damai. Namun ketika Indra mengajukan diri sebagai pengganti kekuasaan, ia menjanjikan kehidupan yang layak di lembah dangkal tanpa peperangan. Ia juga berencana bernegosiasi dengan Diyoza agar bisa hidup berdampingan di sana. Mendengar hal itu, Miller justru menentang. Ia merasa dirinya lebih pantas menggantikan Octavia karena selama ini ia adalah orang kepercayaannya. Apalagi belakangan ini Indra dianggap kontroversial karena pendapatnya sering bertentangan dengan Octavia. Keadaan semakin kacau ketika para leluhur Grounders menolak dipimpin oleh Miller yang berasal dari Sky Crew. Mereka menilai seharusnya ada rapat klan untuk membahas pemimpin selanjutnya. Tapi Miller menjadi pemenang di antara perdebatan itu. Saat ini sudah tidak ada lagi klan-klan seperti dulu. Yang ada hanya Wonkru dan musuh Wonkru. Ia juga berkata kalau kemarin Octavia memerintahkan mereka untuk berperang, maka mereka akan berperang demi Blood Reina.
Hidup Blood Reina, ucapnya. Semua yang ada di sana pun bersorak mengucapkan hidup Blood Reina yang menjadi tanda bahwa rencana Bellamy dan Indra gagal total. Namun mereka tidak menyerah. Masih ada satu cara ampuh untuk menundukkan One Crew, khususnya Grounders, yaitu menghadirkan Heda sebenarnya yang tak lain adalah Maddie. Lantas, Bellamy pun meminta izin kepada Clark untuk memasangkan flame pada tubuh Maddie. Akan tetapi, Clark tidak mengizinkannya. Sejak awal ia sudah bertekad bahwa Maddie tidak akan pernah menjadi Heda bagaimanapun caranya. Namun sebenarnya alasan Clark tidak mengizinkan Maddie menjadi Heda adalah karena ia tidak ingin Maddie seperti Lexa yang harus mengemban tugas berbahaya dan berakhir meninggal dengan tragis. Tetapi meskipun Clark melarang, Bellamy tetap akan melakukannya. Karena hanya itu cara yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan Echo, Emory, Murphy, dan Raven yang saat ini masih berada di lembah dangkal. Scene beralih, memperlihatkan Gaia dan dua rekannya yang sedang melakukan ritual menyembah Heda. Ternyata selama ini tanpa sepengetahuan Octavia dan yang lainnya, Gaia masih memegang teguh kepercayaannya terhadap Heda. Meskipun di luar atau di hadapan Octavia dirinya yang paling mengaku setia kepadanya. Bahkan Gaia lah yang telah membuat istilah Blood Reina. Di tengah-tengah ritual mereka, tiba-tiba Indra datang ingin berbicara dengan Gaia. Maksud kedatangannya adalah untuk meminta Gaia melakukan ritual pengangkatan Heda atau ritual memasangkan flame ke dalam tubuh Maddie. Meski Gaia sangat menantikan ritual pengangkatan Heda, ia tetap menyerahkan keputusan itu kepada Maddie. Ia tahu bahwa Clark melarangnya, sehingga jika Maddie tidak bersedia maka tidak akan ada yang memaksanya. Namun, Maddie hanyalah seorang anak kecil yang sangat menyayangi ibu angkatnya, yaitu Clark. Jika ia tidak menjadi Heda, Octavia akan membunuh Clark. Maka Maddie pun dengan sukarela menerima flame tersebut. Pada saat yang sama, Indra baru sampai di kamar Octavia. Ternyata rencananya semakin berantakan karena Octavia baru saja siuman. "Indra, kakakku telah meracuniku." Itulah kalimat pertama yang diucapkan Octavia. Saat Jackson mendengar itu, ia langsung menyuruh Indra untuk keluar dan menangkap Bellamy. Akan tetapi, "Tidak bisa, Perguso," jawab Indra. Ia pun langsung melemparkan pisau kepada penjaga kamar dan dengan cepat membius Jackson detik itu juga. Sedangkan Octavia hanya terdiam pasrah melihat orang kepercayaannya berkhianat. Indra tidak akan membiarkan Octavia terbangun dari tempat tidurnya sampai Maddie resmi diangkat menjadi Heda. Ia juga berusaha meyakinkan Octavia bahwa menyerah bisa menjadi keputusan yang tepat pada saat seperti ini. Mereka bisa berbagi metode cara bertahan hidup di lembah dangkal. Tak lama kemudian, suara trompet Ascension terdengar yang menandakan bahwa ritual pengangkatan Heda akan segera dilakukan. Lantas Octavia pun berkomentar, One Crew tidak akan mengikutimu, makanya kamu memanfaatkan Maddie yang masih di bawah umur," protes Octavia. "Dia seumuran Lexa saat diangkat menjadi Heda," jawab Indra. "Meskipun anak kecil, dengan bantuan Flame, Maddie akan menjadi Heda yang bijaksana," tambahnya. Pada saat yang sama, Nila menghampiri Clark yang masih dikurung. Karena tahu bahwa Clark bukanlah orang yang akan mendorong Maddie menjadi Heda, Nila pun membebaskannya dan mengajak Clark untuk mencari Maddie. Di tengah perjalanan, Clark tiba-tiba menghilang. Ternyata ia menuju kamar Octavia dan menodongkan pistol kepadanya. Namun, mereka berdua justru bekerja sama karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu tidak menjadikan Maddie sebagai Heda. Sementara itu, Maddie masih bersama Bellamy dan Gaia. Saat Gaia berkata Ascende Superius, teknologi yang mereka sebut Flame itu langsung mengeluarkan benang-benang kecil yang berfungsi menembus saraf-saraf di tubuh Maddie, sehingga Flame bisa menyatu dengan pikirannya. Maddie tampak kesakitan dan pingsan. Tak lama kemudian, Clark datang dan langsung menampar Bellamy tanpa sepatah kata pun yang ia ucapkan. Clark pun segera membawa Maddie pergi dari sana. Saat sudah sampai di dalam rover, prajurit Octavia tiba-tiba menodongkan senapan kepada Maddie. Karena kesetiaannya terhadap Octavia, ia berinisiatif ingin membunuh Maddie. Namun untungnya Maddie sudah siuman dan berkata, "Turunkan senjatamu, Chorom," ucap Maddie dengan tegas. "Kau Chorom dari Sanggeda Crew."
Putra dari Lisbeth dari Sanggeda Crew. Kau melayani Lexa dari Trick Crew. Kau percaya padanya. Sekarang percayalah kepadaku, tambah Maddie. Ucapan Maddie yang sangat tepat dan meyakinkan membuat Joram bertekuk lutut di hadapannya. Akan tetapi Clark langsung membunuhnya karena dia tidak ingin ucapan Maddie yang tahu silsilah para Grounders tersebar. Dan Red bersambung.